kasih Anda kembali bersama kami dan kini kita akan memasuki sesi dialog. Saudara Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama mengundurkan 1 hari jadwal kedatangannya ke Indonesia. Sesuai jadwal, Obama sebenarnya akan datang pada tanggal 20 hingga 22 Maret. Namun belakangan Gedung Putih menyebutkan Obama baru akan berangkat dari Amerika pada tanggal 21 Maret. Kira-kira apa urgensi ataupun arti penting dari kehadiran Obama di Indonesia pada saat ini, dan kira-kira momentum ini apa yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia? Berikut segera akan kita berbincang bersama Indra Hasan, Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air atau GEMTA. Selamat pagi, Pak Indra. Assalamualaikum, Ketua. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Ya, Pak Indra, ini kita tahu bahwa jelang kedatangan Obama ini menimbulkan polemik ya. Ada sebagian kalangan yang mungkin pro, ada sebagian kalangan yang kontra. Kalau GEMTA sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kita melihat dari segala sisi secara komprehensif ya. Pertama, Indonesia ini mayoritas masyarakatnya beriman Islam. Ajaran Islam itu sangat tegas bahwa tamu itu merupakan rahmat. Yang kedua, ajaran Allah kepada kita, ini disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk menjadi orang yang utama, kita harus memaafkan orang yang menyakiti kita walaupun kita mampu membalasnya. Ya, artinya jelas ya sikap GEMTA ini bahwa Obama harus diperlakukan diperlakukan sebagai tamu yang kita harus hormati, kita layani, dan kita harus sayang pada orang yang benci kita. Kita harus bantu pada orang yang kikir pada kita. Jadi artinya bangsa ini harus menunjukkan bahwa benar-benar kita itu orang-orang Islam yang rahmatul alamin. Kepada kehadiran tamu siapapun, included Mr. Obama. Mr. Obama. Lepas dari pro kontra ataupun polemik itu, apa kira-kira urgensi ataupun arti penting dari kedatangan Presiden Obama ini ke Indonesia pada saat ini? Pertama, tamu yang kita harus hormati. Yang kedua, sebagai kedua bangsa yang berdaulat, kita harus sharing tentang pembangunan kedua bangsa ini. Yang kedua, bangsa-bangsa dunia ini sesuai dengan garis besar haluan negara kita. Jadi kedatangan Obama ya merupakan ketentuan Allah yang kita harus terima. Yang kedua, itu merupakan manfaat untuk kita dan manfaat untuk Amerika. Kita bisa sharing tentang mungkin ada stuck hubungan politik, hubungan ekonomi, hubungan keamanan. Kalau kita nggak pernah ketemu, nggak pernah sharing, bagaimana solving problem yang kita alami? Bisa menimbulkan prasangka juga kalau seandainya komunikasi ini tidak terjadi gitu ya. Iya, semua itu depend on communication di antara kita. Jadi dengan Mr. Obama kesini aja itu merupakan sesuatu added value yang baik buat bangsa ini. Sehingga kita menghilangkan sesuatu yang prediksi yang terus negatif, way of thinking kita negatif terus bangsa ini. Bagaimana kita membangun negara ini? Sedangkan negara ini tidak berdiri sendiri dalam dunia ini. Ya, persis di situ bahwa hari ini dunia memasuki suatu era di mana interdependensi atau saling ketergantungan antara negara ini kan justru menjadi hal yang utama hari ini gitu. Nah, bagaimana kira-kira membangun pemahaman kepada saudara-saudara kita di Republik Indonesia ini yang mungkin belum melihat arti penting kedatangan Obama ini? Kita harus tahu bahwa Indonesia itu letaknya geostrategi antara benua Australia sama benua Asia included. Kita punya kepentingan untuk membangun negeri ini, berarti kita harus integrated dengan bangsa lain. Pertama, tentang teknologi yang kita harus nyerap dari negara-negara maju. Yang kedua, sistem manajemen tentang kenegaraan. Walaupun kita sudah punya sistem kenegaraan, tapi at least kita harus mempelajari hal-hal yang baik dari negara lain. Jadi saya kira untuk kedatangan atau siapapun, jangan karena Obama, pemerintah di sini atau kita semua mensosialisasikan pemikiran yang positif terhadap masyarakat kita yang mungkin belum punya pemahaman yang sama dengan kita. Ya, Pak Indra, ada sebagian kalangan terutama dari mereka yang cenderung agak menunjukkan resistensinya terhadap kedatangan Obama ini, mengatakan bahwa sebenarnya ini juga bisa terjadi mengulang kedatangan Miss Condoleezza Rice ketika itu yang sebenarnya syarat dengan kepentingan Amerika Serikat dan kita lebih banyak didikte oleh Amerika Serikat. Nah, ini bagaimana harusnya kita merespon ini? Mungkin kalau dari sisi saya kita berbeda. Tidak ada yang bisa dikte kita. Tidak bisa hidup kita, tidak bisa didikte. Tidak ada bisa yang pressure kita. Kita freedom. Oke?
Nah, hanya di sini hidup ini saling memerlukan. Dan sistem yang dibangun oleh negara lain, pemerintah, dia selalu memperjuangkan kepentingan negaranya, sehingga mendapatkan sesuatu edit value untuk negaranya, sehingga negaranya bisa sejahtera. Konkretnya, kira-kira diplomasi seperti apa yang mestinya dilakukan oleh Presiden SBY dan pemerintah Indonesia ini untuk memanfaatkan secara optimal kedatangan Obama ini? Pertama, Presiden kita memfaat kedatangan Obama untuk sharing bagaimana membangun kedaulatan dua negara, supaya saling memahami pertama tentang kehidupan yang Islam, masyarakat Islam. Tidak seperti yang didengungkan yang seperti sekarang ini, Islam teroris. Islam is not terrorist. Islam itu adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus perlu diluruskan. Sangat berbeda dua hal ini ya. Sangat naif. Sangat naif, bukan berbeda lagi. Jadi di sini Obama yang pernah lahir dan besar sedikit di Indonesia, dia akan paham tentang masyarakat Indonesia yang beriman Islam di mayoriti. Kita adalah umbrella di negara ini untuk saudara-saudara kita yang non-muslim. Jadi bagaikan kita ini adalah truk kontainer yang penuh muatan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non itu minoritas dikatakan, sebenarnya tidak minoritas dalam bangsa ini. Adalah kualitas yang kita harus pahami. Jadi di sini yang kita harapkan SBY adalah sharing, memberi pengertian, pemahaman tentang Islam kepada Obama. Sehingga Obama dengan kapasitas selaku presiden memberi pemahaman pada bangsanya, sehingga tidak memusuhi bangsa lain karena gara-gara berbeda agama. Ya, artinya bahwa sebenarnya Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam harus dan toleran pula, toleran dan juga cukup inklusif begitu. Harusnya ini bisa dimainkan sebagai kartu truf kita untuk meningkatkan posisi tawar kita ketika berhadapan dengan Amerika. Ya, jadi sebagai jembatan dialog lah buat dunia Islam, katakanlah demikian. Penting untuk berdialog di antara kedua bangsa. Yang satu bangsa merasa dia sebagai adidaya, yang kedua bangsa ini mengakui nggak dia adidaya. Padahal negara ini berdaulat, sama-sama berdaulat. Nah, ini tergantung bagaimana presiden kita atau kita semua komponen ini menunjang bagaimana supaya kehadiran Obama ini dia rasa warm, sehingga Allah akan memberikan kita yang terbaik kalau kita melayani seorang tamu yang baik. Ya, Pak Indra, ini kita tahu bahwa sejumlah isu lah tentu menjadi isu perhatian global dan juga Indonesia dan Amerika. Salah satunya mungkin soal transnational organized crime dalam bentuk terorisme misalnya. Nah, ini bagaimana kira-kira pesan untuk lebih kuat lagi yang disampaikan pemerintah Indonesia sehingga kemudian Amerika paham bahwa kita berada dalam suatu barisan dan gerakan bersama untuk memerangi ini? Nah, kalau kita bicara teroris, karena ada beberapa kategori. Amerika ini kan bukan hanya melakukan kegiatan negaranya aja. Dia mencampuri keurusan kedaulatan negara orang lain seperti Irak, Afghanistan, dan lain-lain. At least banyak yang berbeda pendapat dengan negara Amerika, banyak yang dendam karena siksaan batin dan kedaulatan negaranya, sehingga ada terintegrated dengan sekelompok masyarakat di negara kita yang mungkin di sini tertekan karena pengangguran, ketidakadilan. Jadi problem ketidakadilan, ketidakadilan itu yang tingkat secara global ini yang belum kita benahi secara baik antara bangsa-bangsa di dunia ini. Dan ini yang perlu di-sharing oleh presiden kita, bahwa bagaimana sharing tentang keadilan hidup berbangsa bernegara di dunia ini. Di dunia ini, ya betul. Jadi membangun sebuah tatanan global yang memang sungguh adil gitu membangun tatanan global yang wisdom, yang empati satu dengan yang lain. Ini yang perlu presiden kita Bapak SBY untuk memberikan sharing pemahaman yang sama dengan presiden Amerika, sehingga day by day atau hari demi hari itu masyarakat atau pemerintah Amerika atau Eropa dia akan memahami kehidupan yang wisdom, dia akan mendapatkan tatanan kehidupan yang peace. Ya, Pak Indra, kita tahu bahwa Indonesia bagi Presiden Obama ini bukan sesuatu yang asing gitu. Masa kecilnya beberapa tahun beliau pernah habiskan bersekolah di Indonesia. Apakah ini ada punya nilai tersendiri bagi Indonesia dengan masa lalu Obama dan juga punya kedekatan secara emosional ini, ataukah sebenarnya kepentingan nasional Amerika yang lebih utama? Tapi sebenarnya kalau kita lihat kedatangan Obama, dia punya historis dengan Indonesia, ini sesuatu yang edit value yang besar, bahwa Indonesia pernah berbuat baik terhadap pemimpin bangsa Amerika. At least di sini Amerika juga harus berbuat baik terhadap bangsa Indonesia, karena pemimpinnya sendiri yang dipilih menjadi presiden
pernah diperlakukan dengan baik. Ya. Hidup di Indonesia. Dan Obama paham betul tentang apa ya, toleransi dan juga sikap inklusif dari masyarakat Indonesia ketika beliau hidup di Indonesia kan. Ya, karena kalau lihat sepintas saya baca di newspaper, Obama itu adalah keturunannya ada mix. Ya insya Allah beliau punya pemahaman. Kalau beliau punya pemahaman, mungkin dia akan berikan pemahaman itu kepada bangsanya, sehingga bangsanya memahami tentang kehidupan bangsa lain. Ya, Pak Indra, kita tahu bahwa investasi Amerika di Indonesia juga cukup banyak ya, terutama dalam sektor minyak dan gas, dan tentu ini juga tidak saja membawa dampak konstruktif, tapi juga banyak yang mengatakan ini juga bisa menimbulkan dampak-dampak destruktif. Misalnya ketika kita berbicara dalam konteks penghormatan terhadap lingkungan hidup dan juga aspek keadilan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melakukan penetrasi dan sehingga kemudian keberadaan perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan ataupun minyak dan gas dari Amerika Serikat ini bisa lebih adil lah terhadap masyarakat kita sekaligus juga terhadap lingkungan hidup. Ini tentang pemerintah Amerika memperjuangkan pelaku-pelaku ekonominya di luar negeri sehingga mendapatkan kepercayaan. Iya. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi setiap negara, pemerintah itu memperjuangkan kehidupan ekonominya di luar. Ini yang harus dicontoh oleh pemerintah kita. Kadang-kadang pemerintah kita itu tidak care terhadap pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi di luar negara. Padahal kalau misalnya kita itu melakukan kegiatan ekonomi luar negara atau dalam negeri, diberikan porsi, diberikan sharing, diberikan protection yang tidak secara administratif, at least itu mendapatkan editorial satu, timbulnya self confidence setiap pelaku ekonomi Indonesia. Yang kedua, timbulnya nasionalis karena merasa disupport oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, menimbulkan satu dignity bangsa itu sendiri. Terjadi satu integrated antara birokrasi dengan pelaku ekonomi. Jadi tolong diingat bahwa negara ini ada 4 pilar. Apa aja persisnya? Pilar pertama birokrasi, presiden, antil, kelurahan. Yang kedua pertahanan keamanan, negara hukum. Yang ketiga politisi, legislatif. Ini tidak bisa mendinamiskan kehidupan ekonomi dan sosial. Keempat, pelaku ekonomi. Ini harus disupport. Jadi harusnya keempat pilar ini bersinergi satu sama lain. Ya, bersinergi. Kemudian akan semakin maju bangsa kita. Seperti bangsa Amerika, seperti pemerintah Amerika. Ya, Pak Indra, ini obrolan kita menarik sekali, tapi tampaknya waktu kita juga sudah berada di ujung acara ini. Kira-kira apa harapan dan juga mungkin catatan dari Pak Indra terkait dengan rencana kedatangan Barack Obama ini? Harapan saya himbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, mari kita sama-sama benar-benar ingat dan paham dan kita hayati ajaran dan kita laksanakan ajaran Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kita hormati tamu, kita layani tamu, walaupun itu orang yang menyakiti kita. Insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, pemerintah Indonesia, negara ini berdaulat. Tolong dipikirkan, dihayati dan bertanggungjawabkan bahwa negara ini adalah negara berdaulat. Perjuangkan untuk kepentingan negara ini, tidak melupakan kepentingan orang lain, sehingga bangsa ini berdiri sama tinggi dengan negara lain. Baik, terima kasih Pak Indra yang sudah meluangkan waktu dan berbagi perspektif yang sungguh mencerahkan ini. Kita berharap bahwa kedatangan Presiden Barack Obama ini bisa semakin mempererat hubungan Indonesia dan Amerika. Insya Allah. Dan juga tentu kepentingan nasional kita yang utama ya, dan kepentingan global dalam upaya tadi memberantas kemiskinan dan menciptakan global justice begitu ya. Terima kasih dan pemirsa, demikianlah bincang pagi kami bersama Indra Hasan, Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air. Tetaplah bersama Warta Nusantara, kami akan kembali usai jeda berikut ini.